Halo sahabat-sahabat jalur global dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali. Di video saya yang kemarin saya telah memberikan informasi tentang cara mengubah HGM hak guna bangunan menjadi SHM, yaitu sertifikat hak milik. Nah, sekali ini saya ingin membahas tentang kendala sertifikasi tanah yang masih dialami di masyarakat kita. Nah, bagaimana kelanjutannya guys, dan informasi penjelasannya, simak video ini baik-baik. Terima kasih, selamat menonton. Untuk memecah sertifikat saja rata-rata dibutuhkan jangka waktu hingga 8 bulan ditambah beban biaya yang cukup mahal. Itulah yang terjadi di negara kita guys. Masyarakat di kalangan bawah masih menemui sejumlah kendala pada saat melakukan sertifikasi tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Hal itu telah diutarakan oleh anggota Komisi 2 DPR Tamanuri melalui siaran persnya di Jakarta pada Rabu 28 September kemarin. Padahal masyarakat memiliki animo besar dalam mensertifikasi tanah mereka. Masyarakat itu punya animo yang sangat besar untuk mensertifikasi tanahnya, katanya. Akan tetapi di bawah banyak terkendala oleh kondisi aparat di bawah, tulis Tamanuri. Menurut dia, untuk memecah sertifikat saja rata-rata dibutuhkan jangka waktu hingga 8 bulan. Belum lagi ditambah dengan beban biaya yang relatif cukup mahal. Selain itu, politisi Partai Nasdem itu juga mengaku masih kerap menerima laporan akan tingginya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi sertifikasi tanah mereka sendiri. Tamanuri juga menegaskan bahwa tugas Kementerian Agraria semakin berat karena jumlah penduduk semakin bertambah dan tanah yang jumlahnya tetap. Untuk itu, ujar dia, juga perlu disarankan agar dilakukan evaluasi terhadap institusi BPN hingga ke tingkat daerah-daerah. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR atau BPN untuk memberantas calo-calo tanah di masyarakat. Pelayanan masyarakat juga akan dikerjakan dengan BPN dan KPK, khusus yang berhubungan dengan calo atau oknum tertentu yang menyalahgunakan kewenangannya, kata Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif di gedung KPK Jakarta kemarin. Ia juga mengatakan KPK juga harus mendukung apa yang dikerjakan Menteri Agraria dalam memberantas calo-calo tanah. KPK juga siap bekerja sama dengan Kementerian ATR atau BPN dalam menghilangkan calo-calo tanah, apalagi melibatkan orang-orang dalam. Selain itu, Laude juga menyampaikan hal itu setelah bertemu dengan Menteri ATR atau Kepala BPN Sofyan Jalil di KPK. Bapak Menteri dan KPK sedang melakukan kajian, salah satunya sudah dimulai sejak 5 tahun yang lalu. Satu, tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan di ATR dan BPN, termasuk misalnya HGU atau hak guna usaha, termasuk peningkatan hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan sertifikat orang per orang yang berhubungan pencatatan kekayaan negara yang dikelola oleh Kementerian APR dan BPN, tambah Laude. Selain itu, Sofyan mengakui bahwa ada sejumlah aturan yang perlu diperbaiki atau direvisi oleh Kementerian ATR atau BPN. Ia juga berencana untuk mempercepat sertifikasi tanah di Indonesia. Hal lain yang akan dilakukan adalah pendataan tentang tanah-tanah atau bangunan yang bekas milik Belanda yang sampai sekarang belum selesai statusnya. Nah, di terakhir terkait mafia tanah, Sofyan mengaku bahwa untuk memberantas mafia-mafia tanah di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh BPN. Terkait
percepatan sertifikasi tanah, BPN menggandeng pihak swasta untuk membantu pembiayaan sertifikasi tanah rakyat kita. Hal ini juga yang menjadi perhatian dan BPN jadi ujung tombak karena kami akan berikan sertifikat nanti dan perlu kerjasama dengan pemerintah daerah. Kami juga sepakat di semua provinsi akan mengetes tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang selama ini menyisakan konflik di lahan dan di tengah masyarakat kita. Kawasan hutan tadi kita sepakat untuk menjadikan satu provinsi sebagai pilot project, ungkap Sofyan. Nah, demikianlah guys sedikit informasi yang dapat saya sampaikan kepada Anda dan para pemirsa semuanya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.